Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Rahmat Dariansyah. Bagaimana keadaan Rahmat? Siap untuk kemudian Betina Wahyu Hidayah. Yang berikut itu kita harus selalu semangat dalam mengikuti setiap sesi perkuliahan. Insya Allah akan memberikan dampak di lingkungan dalam menyelesaikan studi Fakultas Syariah ini. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan atau materi dari siasat studi ini, kita ingin refresh terlebih dahulu beserta didik ya, beserta didik bersama mahasiswa terkait dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan fikih siasat? Haikal, Itu ilmu fikih yang membahas atau mempelajari tentang sistem pemerintahan atau sistem berpolitik dalam konteks keislaman. ilmu membahas tentang sistem politik, sistem ketatanegaraan dan konteks Islam. Tujuannya untuk apa? Syarifah, mungkin bisa mengatakan apa namanya yang hendak dicapai dari fikih atau fikih siasat itu menunjukkan apa? Jadi fikih siasat ini membantu umat Islam memahami bagaimana seharusnya sebuah negara dikelola berdasarkan dengan ajaran Islam, namun tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat saat ini. Ya, jadi dia namanya fikih itu selalu harus dia beradaptif ya, beradaptif dengan perkembangan, dengan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi ada namanya dalam fikih itu ada tawabit permutaghayirat, ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Yang berubah ini yang sifatnya dinamis, sifatnya bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Tujuan dalam fikih siasat ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan ketertiban umat dalam bernegara. Oke, kemudian kita lihat materi hari ini yaitu siasat dusturiyah. Nah, siasat dusturiyah ini merupakan bagian dari fikih siasat yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Di dalam materi hari ini kita akan pertama melihat definisi siasat dusturiyah itu apa, kemudian ruang lingkup dalam siasat dusturiyah, konsep konstitusi, legislasi dan hukum, lalu syura dan demokrasi. Kemudian nanti salah satu aspek yang menjadi perbincangan di dalam siasat dusturiyah juga adalah bagaimana hubungan pemerintah dan rakyat Islam. Pertama kita melihat pengertian siasat dusturiyah. Secara bahasa, secara etimologi, siasat dusturiyah atau siasat seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu kan artinya
Dia berasal dari bahasa Persia, yaitu orang yang memiliki otoritas. Itu asal katanya. Nah, bahasa Persia itu adalah orang yang memiliki otoritas mengeluarkan sebuah kebijakan. Kemudian diadopsi di dalam masyarakat hingga berubah menjadi dalam konteks undang-undang Dustur. Jadi Dusturia adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu disebut dengan konvensi, maupun yang tertulis disebut dengan konstitusi. Itu undang-undang atau kumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar individu dalam kelompok atau dalam sebuah masyarakat atau dalam jiwa saja dalam suatu negara. Kalau yang tidak tertulis itu disebut dengan konstitusi, kalau tertulis itu disebut dengan konstitusi. Yang Indonesia konstitusi itu apa? Konstitusi Indonesia. Oke, selanjutnya ruang lingkup dalam siasat Dusturia. Nah, di sini ada 3. Dalam siasat Dusturia itu ada 3 aspek, ada 3 ruang lingkup. Pertama adalah sulta syariah. Ini sebuah kekuasaan di dalam negara yang mana kekuasaan itu berupa penciptaan atau menciptakan perundang-undangan, atau bisa dikenal juga dengan istilah kekuasaan legislatif. Contoh misalnya di dalam fikih semesta itu kan ada beberapa istilah untuk kekuasaan atau lembaga legislatif, seperti ahli hadis wal aqli yang kita koreksi juga sebenarnya. Kalau Ibnu Taimiyah kan menggunakan istilah ahli syurga, lembaga legislatif. Kemudian kita lihat konsep dari konstitusi, legislasi, dan umum. Konstitusi dalam Islam itu disebut juga dengan Dustur. Dia merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar dalam pemerintahan dan juga hak rakyat dan prinsip hukum yang mengatur negara. Kita akan melihat syura dan demokrasi. Ini 2 konsep yang sama-sama mengusung semangat musyawarah, namun terkadang ada beberapa pihak yang sekarang menentukan 2 konsep ini, syura dan demokrasi. Oke, apa yang dimaksud dengan syura? Siapa yang mengerti? Yang saya Syura yaitu mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat ya berdasarkan keputusan yang diambil dalam sebuah kelompok. Mengeluarkan sebuah pendapat berdasarkan menghasilkan sebuah pendapat. Oke, ada yang menambahkan? Syura itu berarti musyawarah atau pengambilan keputusan yang diambil, atau yang melibatkan diskusi atau pertukaran pendapat antara peserta untuk mencapai berbagai solusi masalah, baik dalam konteks pribadi, masyarakat. Ini sebuah proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang-orang yang hadir di sana, orang-orang yang dapat mempunyai pandangan yang bisa menghasilkan sebuah keputusan yang memiliki nilai manfaat atau memiliki menghasilkan kemaslahatan. Itu konsep syura.
konsep syura ini ya dia sebagai, boleh saja dia musyawarah ini kan untuk melihat yang mana yang baik, ya, sisi mana yang sudah dihasilkan keputusan tersebut. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam poin saya ini, dia adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan, termasuk dalam hal ini adalah pendapat dari orang ke orang lain untuk memperoleh, untuk mendapatkan kebaikan. Syurah ini azim dia sebagai, kalau kita bisa katakannya sebagai sebuah tradisi yang lahir dalam masyarakat Arab pada saat itu. Ini setiap pengambilan keputusan itu selalu melibatkan orang-orang yang dianggap bisa menghasilkan keputusan yang bernilai manfaat. Contoh misalnya di sini kita lihat dalam sejarah Islam bagaimana Nabi ketika menghadapi sebuah permasalahan, beliau selalu berdiskusi, selalu mengajak para sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat senior ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib untuk menghasilkan sebuah keputusan musyawarah tersebut. Oke, kemudian tadi kan syura dan demokrasi. Demokrasi itu apa? Mungkin Rahmat bisa menanggapi apa yang maksud demokrasi. Pemimpin dari rakyat. Pemimpin itu dipilih dari voting atau pemilihan suara, dilakukan dengan pemilihan umum. Jadi yang paling banyak suara itu ya dianggap sebagai. Jadi demokrasi itu sebuah proses pengambilan keputusan. Berarti saya kesimpulan bahwa demokrasi itu sebuah proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, berdasarkan suara mayoritas. Mungkin ada yang menambahkan? Jadi yang dimaksud dengan demokrasi ialah konsep di mana rakyat itu serta dalam memilih pemimpin dan mengambil keputusan, namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jadi demokrasi ini yaitu sebagai cara untuk melibatkan umat dalam urusan pemerintahan, tetapi tetap dalam kerangka aturan yang ditentukan oleh syariat. Jadi demokrasi itu sebuah proses dalam pengambilan keputusan, tapi dia tidak melanggar ya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, ini salah satu menjadi pro kontra dalam pandangan masyarakat Muslim, karena kan demokrasi ini kan berasal dari Barat. Ide atau gagasan demokrasi itu kan dari Barat. Kayak di Barat itu terkenal dengan demokrasi konstitusional atau disebut dengan demokrasi liberal, di mana di situ menjamin hak-hak atau kebebasan individu. Itu disebut dengan demokrasi. Itu kan ide gagasan itu dari Barat. Nah ini kadang menjadi permasalahan ketika ide tersebut sebagai umat Islam lihat ide ini tidak relevan misalnya dengan ketika kita ingin menerapkan dalam konteks masyarakat Muslim. Padahal bukan kita kan bukan dalam artian kita tidak mengikuti semua, tapi kita kan bisa memfilternya. Seperti sebuah misalnya tadi itu kita bisa memfilter gagasan tersebut. Dalam artian kita bisa menerima gagasan itu, tapi kita bisa memfilternya dengan selama demokrasi itu tidak melanggar prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Makanya
kadang-kadang ada juga sebagian yang mencoba seperti rekan-rekan tadi mencoba membenturkan antara demokrasi dan syura ini seolah karena mereka beranggapan syura itu dari Islam, itu kan tradisi Arab sebenarnya, dan demokrasi ini dari Barat, gitu kan. Padahal keduanya ini kan sama ya, sama-sama mengusung semangat musyawarah, semangat mencari kemufakatan untuk menghasilkan sebuah keputusan, menghasilkan sebuah keputusan ya yang dapat menciptakan ketertiban, dapat menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat. Jadi sebenarnya selalu dalam pandangan saya ini tidak perlu dibentur-benturkan. Kalau kita dalam konteks negara Indonesia saya ini menjalankan sistem demokrasi, kalau Indonesia disebutnya demokrasi Pancasila, itu sudah kita bisa menjalankan sistem tersebut dengan cara memfilter. Artinya apa? Yang liberal itu kan tidak kita adopsi mutlak sepenuhnya, tapi kita bisa mengkombinasikan gagasan demokrasi itu dengan mencoba merefleksikan dengan kebudayaan, dengan kearifan lokal yang tadi Indonesia tetap menunjukkan ideologi Pancasila juga. Jadi menurut saya itu tidak benturkan selama keduanya itu sama-sama mengusung semangat musyawarah, mencari kemaslahatan yang terbaik di dalam masyarakat, itu tidak masalah. Cuma dalam tataran praktik itu ada perbedaan antara konsep syura dengan demokrasi. Bedanya apa? Kalau demokrasi seperti kata-kata kamu tadi, kita melihat pada suara mayoritas. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan suara mayoritas. Sedangkan demokrasi itu melihat pada kalau syura, dia tidak mesti suara mayoritas itu bisa diambil sebagai hasil keputusannya. Bisa saja suara minoritas itu mengalahkan suara mayoritas. Kalau dianggap suara minoritas ini mempunyai nilai kemaslahatan. Contoh misalnya di masa Abu Bakar, pada saat itu Umar kan mengusung ide untuk mengumpulkan Al-Quran karena berdasarkan pengalaman banyak para hafiz yang meninggal di dalam perang Riddah, orang yang murtad di Abu Bakar. Jadi Umar mencoba mencetuskan ide bagaimana kalau Al-Quran ini kita kumpulkan dalam sebuah mushaf. Lalu Abu Bakar selaku khalifah yang juga dihukum oleh orang-orang yang setuju dengan pendapat Abu Bakar itu tidak berani melakukan itu. Bahwa dia mengatakan saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak berasa buat. Jadi Abu Bakar menolak ide, pertama sekali menolak ide dari Umar. Umar sendiri yang mengusulkan ide tersebut. Namun setelah berdiskusi, setelah menjalani proses musyawarah yang lama, akhirnya Umar berhasil meyakinkan bahwa pentingnya menunjukkan mushaf pada saat itu, sehingga ide dari suara Umar yang minoritas pada saat itu akhirnya diterima oleh Khalifah Abu Bakar dan Al-Quran dan dalam bentuk mushaf. Itu contoh. Makanya itu dalam tatanan praktiknya jadi perbedaan antara syura dan demokrasi. Syura dia tidak melihat pada suara minoritas terkadang bisa mengalahkan suara minoritas apabila pendapat minoritas ini memiliki mempunyai nilai kemaslahatan. Sedangkan kalau demokrasi dia melihat pada suara minoritas. Kita sampai pada tahap akhir ini, itu pada kesimpulan. Saya mau ada yang bisa memberikan pendapat yang bisa dikatakan Menurut saya itu siasat itu adalah siasat yang membahas secara
Jadi itu adalah pembahasan dengan bahas terkait dengan perundang-undangan kita dalam itu adalah diskusi dan kesatuan Oke, lagi semua orang yang memenuhi syarat memiliki hak suara untuk memilih pemimpin atau kebijakan terlepas dari agama atau pandangan mereka. Jadi kita melihat perbedaan antara syura dan demokrasi dalam tataran praktisnya. Dari segi persamaan itu sama-sama mengusung segala musyawarah ya, sehingga mencari hasil mufakat yang memberikan dampak kesehatan dalam masyarakat. Seperti saya katakan tadi, keduanya itu tidak perlu dibenturkan, namun keduanya itu bisa kita adopsi yang mana yang baik. Saya rasa pun demokrasi yang dijalankan di dalam konteks Indonesia ini juga mengusung semangat syura. Jadi tidak perlu kita benturkan. Apalagi dalam mencari sebuah keputusan itu, tentu saja itu kan terjadi perbedaan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Namun yang perlu kita pahami dalam proses itu perlu adanya sikap toleransi, sikap saling menghargai pendapat, baik pendapat yang minoritas maupun pendapat yang minoritas. Karena kedua-duanya itu sama-sama saling berijtihad, sama-sama menggunakan pendapatnya masing-masing itu untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Tujuannya itu sama-sama ingin terbaik pada mereka. Namun cara pandangnya saja yang berbeda. Tapi yang perlu kita garis bawahi dalam proses bersyura maupun demokrasi itu sangat penting adanya toleransi, saling menghargai pendapat. Lagi kalau dalam Islam sangat akomodir menjadi berbeda pendapat, karena kita dalam fikih itu ada fikih perbandingan mazhab misalnya. Itu kan mencoba melihat dalam suatu masalah itu ada pendapat-pendapat yang sangat banyak, beragam macam, dan semua pendapat itu harus kita hargai. Itu sama hasil ijtihad. Begitu juga dalam proses pengambilan keputusan pasti ada terjadi perbedaan, baik minoritas maupun yang minoritas. Namun yang paling penting adalah saling toleransi. Oke, mungkin itu dari segi kesimpulannya. Maka yang penting di sini kita bisa melihat bahwa siasat Suriah ini berfungsi sebagai kerangka dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang sah, adil, dan transparan dengan mengedepankan prinsip konstitusional dan aturan hukum yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Jadi ini adalah salah satu aspek di dalam fikih sesat. Nah, aspek ini atau ini sangat penting ya, diketahui, karena sebuah negara itu tidak akan jalan tanpa adanya Dusturian, siasat Dusturian. Jadi ini salah satu aspek yang penting di dalam fikih sesat. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memberikan nilai tambah, nilai manfaat bagi saya pribadi maupun pada teman-teman semua, sehingga kita bisa
mempunyai basis keilmuan atau dasar pengetahuan terlebih dahulu terkait dengan ruang lingkup pertama itu siasat sosial, sebelum nanti kita melangkah pada ruang lingkup selanjutnya, yaitu siasat kewilayahan. Jadi sebuah proses seperti adalah sebuah aspek politik di dalam hukum politik Islam yang mengatur terkait dengan hubungan internasional dan dengan antar negara. Jadi ini kan pengaturan dalam negara ini, siasat sosial ini. Nanti kalau di pembahasan selanjutnya kita akan melihat terkait dengan hubungan internasional dengan negara yang baik. Saya akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini akan mulai manfaat